Berarti ini yang lagi viral nih Pak ya, seperti nama jurus kungfu tuh ya Pak, jebol master ya, jebol master. Itu. Karena ini menjadi kebutuhan, dia dasar untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Kadang-kadang mohon maaf Pak, dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk meraih keuntungan Pak. Tanda petik mungkin banyak calo dalam urusan begini Pak. Nah, jadi layanan hari ini bisa diakses di desa, tak perlu lagi ke UPT, tidak perlu ke dinas. Bisa, cukup di desa saja. Dan ini sudah ditetapkan dengan Peraturan Bupati nomor 66 tahun 2021. Kira-kira nanti mobilnya mau diganti baru atau gimana Pak? Ini mari jangan macam anjing. Pak, izin kita lepas masker, Pak. Oh, boleh. Untuk lebih nyaman. Tapi ini sudah cukup ya, syarat untuk prokes ya? Iya, sudah cukup. Ya. Apa kabar, Pak? Baik, Alhamdulillah, Pak Riza. Alhamdulillah. Keluarga sehat, Pak? Alhamdulillah, sehat semuanya. Curah hari ini dengan batik hari ini, Pak? Alhamdulillah, jadi kita juga, menggunakan batik buatan Bengkalis. Ini buatan dari Desa Teluk Latak, BUMDes Teluk Latak, Alhamdulillah. Luar biasa, ya? Sangat bagus. Industri daerah berkembang berarti Pak? Iya, kita harus membantu, menunjang, menopang industri di tempat kita. Betul. Biar dia bisa menjadi maju, berkembang. Dan itu akan memberikan kontribusi untuk peningkatan ekonomi masyarakat kita sendiri. Bukan kita yang membudayakan, siapa lagi siapa ya, lagi. Ya, betul. Sekarang apa fokus Pak? Jadi saat ini Dinas Pendudukan itu tentu kita berfokus pada apa yang sudah digariskan oleh pimpinan kita untuk kita mensukseskan pelayanan di bidang pendudukan. Pelayanan di bidang kependudukan. Ya, karena ini juga menjadi prioritas, menjadi perhatian dari pimpinan kita, dari Bu Bupati, dari Bapak Wakil Bupati, menjadi salah satu program unggulan. Jadi dalam program unggulan kita tahun 2021 sampai 2026 itu adalah layanan kependudukan berbasis mobile. Berbasis mobile? Iya, ini artinya ada sebuah lompatan. Kalau biasanya kita melayani orang datang ke kantor. Ada transformasi nih Pak? Iya, ada transformasi. Hari ini kita mendorong itu kita yang bergerak. Jadi masyarakat kita lebih dekat ke masyarakat. Oleh karena itu juga dalam program unggulan dibagi 3. Satu, berusaha mendekatkan petugas kepada masyarakat. Nah, yang kedua, melakukan cara-cara layanan online, karena kita memang harus memanfaatkan IT zaman sekarang, teknologi digital. Nah, kemudian yang ketiga, salah satu juga yang menjadi prioritas dalam program unggulan itu adalah mobile online layanan kependudukan. Iya, jadi disiapkan sarana yang bisa dibawa kemana saja untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Di mana saja masyarakat itu bisa kita datangi. Baik. Berarti kalau online yang pertama itu, apakah bisa diakses secara manual gitu Pak, sendiri di rumah atau bagaimana? Iya, bisa diakses. Harus bisa diakses secara, kalau yang online ya, layanan online itu bisa diakses oleh masyarakat dari rumah. Dari rumah? Dari rumah. Jadi kita sudah siapkan 3. Bisa melalui WhatsApp, bisa melalui ada link yang kita siapkan, dan terakhir kita sudah menyiapkan website. Dan ini sudah launching oleh Ibu Bupati pada 25 Maret 2021 yang lalu. Jadi belum sampai beliau itu menjabat 1 bulan. Hari? Iya. 1 bulan, bukan 1 hari lagi. 1 bulan. Langsung meluncing itu, dan sekaligus meluncing Molduk. Ya, jadi kita sudah punya Molduk yang dari sarana yang tersedia, dan itu sudah jalan. Ya. Jadi untuk bisa mengakses pembuatan administrasi kependudukan secara online itu dengan cetak sekali atau bagaimana Pak? Yang manual dari kediaman, dari rumah ini? Bisa langsung cetak sendiri. Bisa cetak sendiri? Iya, kecuali untuk KTPL dan KIA. Karena itu, karena harus ada perekaman ya, jadi harus datang ke kantor. Tadi kita juga, alat rekamnya pun kita bawa ke lapangan. Kita bawa ke desa-desa, kelurahan, bahkan sampai ke RT RW. Nah, itu kita lakukan dengan namanya jemput bola. Jadi kita lakukan jemput bola secara masif dan terintegrasi. Berarti ini yang lagi viral nih Pak ya, seperti nama jurus kungfu itu ya Pak,
Jebol master ya, jebol master. Itu Apa Pak, jebol master apa kira-kira Pak? Iya. Jebol master itu sebenarnya singkatan dari jemput bola secara masif dan terintegrasi. Tapi Secara memang masif dan terintegrasi. kita mengambil semangatnya. Kan kalau diibaratkan orang kungfu, itu kan ada kekuatan, Ya. ada keaktifan. Ya. Jadi jebol master itu memang kita yang mendatangi masyarakat itu. Jadi bukan hanya untuk sejenis layanan, tapi bermacam-macam bisa kita selesaikan sekaligus. Jadi di Dukcapil ini ada 24 jenis layanan. Oke. Tapi mungkin yang paling banyak diketahui kan KTP, akte kelahiran, ya. Kia sekarang yang juga lagi macam booming lah. Masyarakat sangat ramai antusias untuk mengurus Kia. Tapi ada 24 layanan sesungguhnya seluruhnya. Nah, itu semua bisa kita lakukan melalui tadi kita menggunakan Molduk. Pada saat jemput bola, kita bisa selesai itu semua. Jadi berbicara pelayanan kependudukan yang mengalami transformasi dari dulu orang ke kantor sekarang didatangi oleh petugas, ini apakah sudah ada kabupaten kota lain melaksanakan atau baru kita Pak, Bekalis Pak? Jadi pelayanan seperti ini juga ada dilakukan di tempat lain. Tapi tadi saya sudah sampaikan, kita hanya bukan sekedar jemput bola biasa saja, tetapi kita lakukan secara masif. Secara masif. Dan terintegrasi. Jadi kita benar-benar ingin menyelesaikan apa saja yang menjadi hak penduduk itu mendapatkan dokumen kependudukan. Karena kita tahu begini, layanan kependudukan ini bukan layanan dasar, tapi dia menjadi dasar untuk semua layanan. Ya betul kan? Betul. Jadi kalau menjadi dasar untuk semua layanan artinya kalau ini tidak selesai, ini tidak bisa kita urus dengan baik, nanti penduduk bisa kesulitan dalam mengakses layanan publik lainnya. Nah, ini harus kita selesaikan walaupun bukan pelayanan dasar, menjadi dasar pelayanan. Dokumen kependudukan ini menjadi dasar untuk mendapatkan pelayanan. Iya, jadi kadang-kadang memang Pak, karena ini menjadi kebutuhan, dia dasar untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Kadang-kadang mohon maaf Pak, dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk meraih keuntungan Pak. Tanda petik mungkin banyak calo dalam urusan begini Pak. Nah, menurut Bapak dengan penerapan inovasi, ada Molduk, pelayanan online dan sebagainya, ini sejauh mana bisa memangkas tindakan-tindakan yang tidak benar tadi Pak? Ya, seperti misalnya ada calo, pungli di lingkup pelayanan administrasi kependudukan ini Pak. Seperti apa, Pak? Itu betul sekali Mariza. Jadi pengalaman kami di sebelum 2021 yang memasuki 2021, ini memang penduduk itu merasa kesulitan untuk mendapatkan layanan kependudukan yang baik, yang cepat, yang mudah. Sehingga ketika dia sulit mengakses sendiri layanan itu tadi calo yang dicarinya. Karena dia dengan calo itu mungkin dia lebih mudah menurut dia. Betul. Makanya dengan berbagai inovasi yang kita lakukan, sesuai dengan arahan pimpinan, kita banyak sekali inovasi yang kita buat. Dengan jemput bola tadi, yang secara masif dan terintegrasi dengan jebol master itu, kita datangi semua penduduk. Bapak dan Ibu apa yang kurangnya? Anak Bapak Ibu apa sudah ada kelahiran? Semua kita selesaikan. Hadir pelayanan itu Pak? Hadir pelayanan itu di tengah-tengah masyarakat. Luar biasa. Sehingga tak ada lagi keluhan. Jadi, semuanya sudah ada. Jadi pada tahun 2020 umpamanya, kita mencetak KTP itu sampai hampir 120.000. 120.000? Iya, 120.000. Tahun 2021 sekitar 80.000. Jadi semua penduduk yang memang wajib KTPL, dia sudah punya KTPL. Dan ini, artinya kita mengatakan itu, wah jangan-jangan Pak Kades cerita aja. Tidak, ini secara nasional di dalam sistem Adminduk, di dalam sistem SIA nasional, kita itu termasuk 1 dari 30 kabupaten kota di Indonesia yang perekaman KTP sudah 100%. Keren. Ini patut mendapat apresiasi nih ya Pak. Iya, jadi tidak banyak, hanya 30 kabupaten kota di Indonesia yang bisa 100%. Kita termasuk. 100%? Iya. 100%, oke. Dan dengan inovasi yang kita lakukan, juga diakui secara nasional juga, kita berada di level 4, di level tertinggi dalam pelayanan. Artinya semua target nasional itu bisa kita penuhi. Termasuk tentu saja target daerah ya. Target daerah dan nasional bisa kita penuhi, kita berada di level 4.
se-Indonesia ya Pak? Iya, artinya di Indonesia ada kan level tertinggi ada level 4 ya. Iya. Nah, beberapa kabupaten kota itu berada di level 4 dan Bengkalis termasuk. Termasuk di level 4? Di level 4. Di level pelayanan yang terbaik lah ya Pak? Iya, artinya memenuhi target-target pelayanan yang ditentukan. Oke. Ya. Berarti ketika dengan inovasi Molduk ini secara kuantitas bertambah ya Pak? Warga yang terlayani. Ya. Kemudian tentu ini apabila dibandingkan dengan ketika masih pengurusannya ke kantor, ya. Ini kira-kira pertambahannya berapa persen Pak? Berdasarkan pengamatan di Dukcapil. Jadi prinsip kita gini, dengan inovasi ini kita harapkan semua penduduk itu benar-benar memiliki dokumen kependudukan. Ya. Jadi tidak pandang siapa saja. Oke. Kalau kita yang kemudian dalam kondisi sehat, mungkin kita bisa datang ke pusat layanan. Tapi yang sakit bagaimana? Kita datangi mereka. Yang disabilitas seperti apa? Yang warga KAD juga kita datangi. Jadi dengan layanan seperti ini semuanya tersentuh oleh layanan. Semuanya mendapat dokumen kependudukan yang diperlukan, termasuk kita dalam rangka pemenuhan hak anak. Nah, jadi kita di samping akta kelahiran yang kita kenal untuk anak ya, juga ada namanya kartu identitas anak. Oke. Nah, ini kita baru terapkan 2020 itu masih nol. Ya. Memasuki 2021, nah sekarang sudah kita bisa lihat 43% dari anak itu yang berjumlah sekitar 200.000 lebih. Ya. Sekarang sudah 43%-nya sudah kita berikan KIA. Lebih dari 80.000 yang sudah kita cetak. Hampir 90.000. Iya. Jadi ini cakupannya terus kita dorong. Dan kita berharap segera kita bisa selesaikan 100%. Oke, amin, amin. Ya. Kemudian Pak, dalam pelaksanaan inovasi pelayanan kependudukan dengan mobil online, ini kira-kira apa tantangan yang dihadapi Pak? Ya, selalu ada ya dalam sebuah perjalanan selalu ada karena cerita. Karena Kabupaten Bengkalis ini kan wilayahnya ada perairan, ada daratan, ini pulau-pulau ya. Pulau-pulau ya. Kemudian juga mungkin infrastruktur belum semua ke desa sampai dusun itu semuanya sudah tersedia dengan baik ya. Terkejut Pak ketika petugas datang tiba-tiba mereka diminta untuk merekam KTP, kira-kira gimana Pak? Jadi gini, salah satu suka duka ingin saya sampaikan itu kita datang umpamanya ada di satu wilayah, ada di Rupat ketika itu. Iya. Kita kan bawa alat nih. Iya. Pakai mobil tadi, Molduk tadi dah kita bawa kan. Iya. Dah sampai. Ternyata ke tempat warganya masih jauh. Masih jauh? Masih jauh, jalan rupanya tidak bisa untuk mobil tadi bisa masuk. Iya. Akhirnya bagaimana kita bawa alat? Kebetulan lewat pedagang sayur. Oke. Yang pakai keranjang itu. Iya. Alat-alat kita masuk ke keranjang, petugas naik di situ. Jadi Honda tidak mobil lagi ya Pak? Motor tidak mobil lagi gitu. Nah itu salah satu. Dan bahkan Ibu Bupati sendiri yang langsung memimpin ke lapangan untuk pelayanan ini, khususnya di desa Tasik Serai, di Dusun Bagan Benio. Akan tahu itu ya, yang di dekat Talang Muandau itu kan jauh di dekat Giam Siak Kecil ya. Giam Siak Kecil. Harus pakai pom-pom itu ya Pak? Pakai bot kecil. Jadi Ibu Bupati ikut di rombongan itu dan dia memimpin langsung layanan itu. Kita masuk ke tempat dusun, salah satu dusun. Jadi kita naik Bagan Benio. Kita naik motor bot kecil ya. Pakai lewat sungai, lewat tasik, baru sampai ke lokasi itu. Ya, walaupun banyak tantangan, ternyata juga menggembirakan. Menggembirakan gitu. Pak. Iya, dan waktu itu langsung satu dusun itu 100% selesai layanan kependudukannya. Hari ini? Iya. Dulu itu mungkin minim tuh Pak, karena kan sangat jauh Pak. Bagan Benio itu ke jalan lintas itu 70 km kalau saya tidak salah. Iya jauh, sangat jauh gitu ya. Tapi dengan kita bisa mendatangi mereka, mereka bisa menikmati pelayanan dengan baik. Jadi tidak ada kesulitan mereka lagi ketika harus mengakses layanan lain, apalagi seperti yang saat ini kan harus vaksin. Kemudian juga mungkin ada bansos yang dibeli oleh pemerintah. Terhalangi mereka dalam akses layanan-layanan itu. Karena di masa pandemi ini masyarakat memang butuh kehadiran negara ya Pak. Iya, betul. Kehadiran negara dan memang tanpa dokumen administrasi kependudukan sulit untuk warga mengakses ini bantuan-bantuan. Jadi memang artinya dari yang Bapak sampaikan, kita melihat memang Molduk ini tepat lah ya Pak, di situasi saat ini, di tengah pandemi, di tengah wilayah kita yang masih, ya infrastrukturnya mungkin belum memadai untuk masyarakat mengakses ke kota ya Pak. Bagaimana optimisme Bapak terhadap Molduk ini, apalagi misalnya nanti
ketika pandemi katakanlah sudah mereda, sudah berakhir, masyarakat bisa kembali beraktivitas misalnya ke kantor dan lain sebagainya, atau infrastruktur sudah baik, atau kemudian akses internetnya juga sudah bagus di seluruh daerah. Nah, seperti apa ke depan Molduk ini, layanan kependudukan yang berbasis mobil online ini, Pak? Jadi begini, layanan kependudukan ini dia akan selalu dibutuhkan. Oke. Jadi artinya orang yang berumur 17 tahun setiap hari bertambah. Oke. Anak-anak tentu ada kelahiran setiap hari terus bertambah. Jadi Molduk ini dia akan terus dibutuhkan. Akan terus dibutuhkan. Akan terus dibutuhkan. Dan ini tentu saja cara kita untuk memberikan pemerataan pelayanan yang lebih betul-betul menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat. Jadi masyarakat yang mungkin beraktivitas ekonomi dan dia harus bekerja dan sebagainya, dia tidak perlu banyak habis waktu untuk mendapatkan pelayanan. Coba Bang Riza bayangkan, umpamanya ada yang jauh, desanya jauh ya, dan dia harus datang ke UPT, taruhlah kita layan di UPT ya. Itu kan tetap saja mungkin 1 hari waktunya habis. Betul. Dia datang pagi-pagi, kemudian mungkin hari itu dia sudah tidak bekerja. Kita harapkan nanti dengan berbagai inovasi, jadi ada inovasi juga lagi selain Molduk juga. Ibu Bupati sudah menerbitkan Perbup 66/2001. Perbup 66/2001. Jadi layanan hari ini bisa diakses di desa, tak perlu lagi ke UPT, tidak perlu ke dinas. Bisa, cukup di desa saja. Dan ini sudah ditetapkan dengan Peraturan Bupati nomor 66 tahun 2021. Jadi dengan Molduk, dengan Perbup 66 yang sudah lain, kemudian website yang sudah launching oleh Ibu Bupati, semuanya akan menjadi mudah. Jadi masyarakat tidak akan lagi terganggu aktivitasnya hanya karena ingin mengurus dokumen kependudukan. Ya kalau memang bisa mengakses layanan online lebih baik lagi. Kalau juga tak terbiasa dengan online, mungkin ada jaringannya belum bagus, datang ke desa saja. Atau nanti ketika Molduk ada datang, layanan jemput bola dengan Molduk datang, manfaatkan itu dengan baik. Jadi masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa. Bahkan sering saya sampaikan pada teman-teman ya di dinas juga dengan tugas-tugas di lapangan, masyarakat kita pagi-pagi dia bangun, dia ingin pergi bekerja di kebunnya, mungkin karet gitu ya, menyadap karet gitu ya. Dia tetap saja bangun pagi itu menyadap karet sambilan mengurus mungkin administrasi kependudukan, mungkin dia baru lahiran, mungkin ada anaknya baru lahir gitu, bawa dokumennya, tinggalkan di kantor desa, dia terus ke kebunnya, bekerja, nanti pulang, ambil lagi, udah selesai. Di desa ya Pak? Di desa aja. Karena online tadi? Sudah online. Layanan ini kita kombinasikan, jadi hibrid dia. Hibrid. Jadi kita siapkan website kita itu memang mampu menampung berbagai persoalan masyarakat. Yang tidak mampu nanti online, desa kita harapkan yang membantu untuk online-nya ke UPT. Nanti dari desa kirim ke dinas atau ke UPT, UPT siapkan, kirim kembali ke desa, dicetak di sana. Dicetak di desa ya Pak? Di desa. Oh, dicetak di desa sekarang? Cetaknya di desa. Luar biasa. Bisa di desa. Ini inovasi yang luar biasa. Dulu cetaknya di dinas bahkan ya Pak? Di UPT, di dinas di kan? Dinas, ya. Nah, kemudian ke UPT. Sekarang boleh di desa. Tinggal desanya siapkan saja sarananya. Nah, nanti warganya cukup di desanya saja. Jadi terus bilang tadi, kalau warganya pergi ke kebun, ya sudah bawa nanti untuk mengurus akta kelahiran anaknya, tinggalkan di kantor desa, langsung ke kebun, pulang, ambil lagi, udah jadi. Saya kira ini memang perlu perlu dipublikasi secara masif agar warga di Kabupaten Bengkalis ini sekarang tahu ada Perbup 66 tahun 2021 yang memudahkan masyarakat mengurus administrasi kependudukan melalui pemerintah desa atau kantor desa. Ini perlu disampaikan secara masif ini Pak. Ini inovasi yang luar biasa menurut kami. Nah, kemudian tadi kita berbicara soal online ya Pak, administrasi kependudukan online. Kemudian tentu kalau sudah berbicara data secara online ini kan bisa diintegrasi ya Pak. Data-datanya kan tentu bisa diintegrasi, bahkan mungkin Bengkalis bisa memiliki bank data yang kemudian berkaitan dengan mewujudkan Bengkalis satu data, Pak. Nah, jadi
Menurut Bapak bagaimana ini? Apakah bisa kita mewujudkan Bengkalis Satu Data melalui pelayanan kependudukan secara online ini, Pak? Jadi begini, memang sudah ada aturannya. Siapa saja bisa memanfaatkan data kependudukan. Iya. Ada mekanismenya. Iya. Jadi sekarang kita sudah mendorong seluruh pihak OPD untuk bekerja sama untuk memanfaatkan data. Jadi saat ini sudah ada 16 OPD yang bisa mengakses datanya sendiri dari kantornya masing-masing. Oke. Seperti dinas sosial, data kependudukan. Oke. Mereka bisa, umpamanya ingin lihat ini penduduk ini benar nggak penduduk Bengkalis. Dia bisa akses langsung dari kantor masing-masing. Jadi seperti pemadam kebakaran, dinas sosial, perkebunan, PMD, mereka sudah bisa mengakses data Dukcapil itu langsung. Betul. Karena memang hari ini yang menjadi tantangan Bengkalis menurut kami, Pak, dengan sudah meningkatnya pelayanan kependudukan secara online ini, memang bisa mewujudkan Bengkalis Satu Data karena ada layanan kartu Bengkalis Sejahtera ini, Pak. Memang kuncinya memang di data, Pak. Yeah. Di data bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pelayanan-pelayanan sesuai dengan wacananya lah, seperti apa kartu itu, Pak. Baik, Pak. Kira-kira nanti mobilnya mau diganti baru atau gimana, Pak? Ini mari jangan macam anjing. Supaya molduk itu tadi kan? Ya, jadi gini, silakan, kita Pak. memang patut berbanggalah dengan Ibu Bupati kita. Iya. Jadi insya Allah ya, ini tahun ini Bu Bupati udah siapkan mobil untuk molduk. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan nanti proses penyiapannya, pengadaannya bisa berjalan lancar. Iya. Nanti kalau hari ini molduk kita masih kecil mobilnya, jenis mobil kecil ya. Iya. Nanti yang molduk yang seperti yang mungkin dilihat di tempat lain, seperti mobil pembuatan SIM. Nanti dia mirip seperti itu. Oke, lebih representatif ya, Pak? Lebih representatif. Jadi memang kita patut berbanggalah dengan pimpinan kita yang memang fokus untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat. Alhamdulillah. Jadi layanan yang membahagiakan itu bisa kita wujudkan. Amin. Karena memang di Dukcapil ini adalah semboyan itu layanan membahagiakan. Pelayanan yang membahagiakan. Jadi untuk sampai taraf itu tentu perlulah beberapa inovasi dan dukungan-dukungan sarana yang baik juga, kan? Dengan apa yang sudah ditetapkan oleh pimpinan kita, Ibu Bupati dan Pak Wakil Bupati ya, dengan program unggulannya ini sangat tepat sekali. Mudah-mudahan. Dan ini memang saya kira beruntunglah masyarakat Kabupaten Bengkalis ini punya pemimpin yang kita saat ini yang menghadirkan pelayanan betul prima, menghadirkan pelayan prima itu bagi masyarakat. Betul. Tapi memang patut diapresiasi juga di Dukcapil dengan mobil yang unik, keberadaan alat-alat yang menurut kami sangat unik, tapi militansinya patut kita berikan apresiasi lah. Selamat, Pak. Tahniah, Pak. Mudah-mudahan di Dukcapil dapat terus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Terima kasih.